Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman dan juga Ibu dosen Ninengah Lasmini yang saya hormati sebagai dosen pengampu mata kuliah SIA pada semester ini. Hari ini izinkan saya untuk mempresentasikan jawaban atas soal ujian tengah semester SIA kali ini. Sebelum melanjutkan ke presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nimade Tiwi Pratami dengan NIM 24156444022, nomor absen 4 dari kelas 4 DAKM semester 4. Baik, soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan data dan informasi dan sertakan contohnya. Jadi, data merupakan sekumpulan fakta mentah yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi. Data biasanya belum memiliki arti yang jelas apabila belum diolah. Data dapat berupa angka, tanggal, nama pelanggan, jumlah barang, harga, alamat, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dari data, yang pertama yaitu belum diolah atau belum diinterpretasikan, tidak langsung bisa digunakan untuk mengambil keputusan, berdiri sendiri tanpa konteks yang jelas. Selanjutnya yaitu contoh dari data, yaitu seperti teks dan juga angka yang sudah saya ketik di dalam kotak tersebut. Dan tulisan di atas disebut data karena belum diketahui maksud dan hubungannya. Angka dan teks di atas tidak bisa dipahami maknanya bila berdiri sendiri. Kita tidak tahu apakah angka 3 tersebut merupakan jumlah barang, jumlah hari, atau jumlah pelanggan. Selanjutnya, informasi. Informasi adalah data yang sudah diproses atau diolah sehingga memiliki arti dan dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Informasi memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi pengguna sehingga bermanfaat bagi perusahaan. Adapun ciri-ciri dari informasi, yang pertama yaitu sudah diproses dan memiliki makna. Yang kedua yaitu relevan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu disajikan dalam konteks yang dapat dipahami. Selanjutnya yaitu contoh dari informasi, yaitu tanggal faktur, tanggal 4 bulan 9 tahun 2016, nama pelanggan PT Sejahtera Raya, dan seterusnya yang sudah saya cantumkan di dalam kotak tersebut. Maka sekarang informasi ini bermakna. Kita dapat mengetahui bahwa PT Sejahtera Raya membeli 3 unit barang pada tanggal 4 September 2016 dengan harga Rp300.000 per unit, sehingga total tagihannya adalah Rp900.000. Informasi ini bisa digunakan manajer untuk memutuskan apakah akan memberikan kredit lagi kepada pelanggan tersebut. Selanjutnya, yaitu adapun karakteristik informasi yang berguna agar data yang sudah diolah benar-benar menjadi informasi yang bernilai. Informasi harus memenuhi 7 karakter berikut ini, yaitu relevan, artinya dibutuhkan untuk pengambilan keputusan. Andal, artinya bebas dari bias dan kesalahan. Lengkap, artinya tidak menghilangkan aspek lengkap artinya tidak menghilangkan aspek penting. Tepat waktu artinya tersedia saat dibutuhkan untuk keputusan. Yang kelima adalah dapat dipahami, artinya disajikan dengan cara yang berarti. Dapat diverifikasi artinya dua orang berbeda menghasilkan kesimpulan yang sama. Dan yang terakhir yaitu dapat diakses, artinya adalah tersedia saat dibutuhkan oleh pengguna. Dalam sistem informasi akuntansi, data yang dikumpulkan dari berbagai transaksi perusahaan akan diproses menjadi informasi yang berguna. Oleh karena itu, kualitas informasi sangat penting. Informasi yang baik harus relevan, andal, lengkap, tepat waktu, dapat dipahami, dan dapat diverifikasi, dan mudah diakses agar dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan secara efektif. Selanjutnya yaitu soal nomor 2, yaitu jelaskan DFD siklus produksi beserta contoh ancaman dan solusinya. Berikut ini adalah gambar jelas terkait diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Di sini terdapat 4 bidang utama, yaitu yang pertama ada desain produksi, perencanaan dan penjadwalan, operasi produk, dan yang terakhir berakhir di akuntansi biaya. Baik, kita akan simak penjelasannya masing-masing dari bidang tersebut. Yang pertama yaitu terkait production cycle atau siklus produksi. Production cycle is the product cycle is a series of activities in a business to make product. In the cycle, information and business activity are done step by step to products, good or service. Baik, ini adalah penjelasan alur dari DFD. Yang pertama yaitu terkait desain produk atau product design. Pada tahap ini, perusahaan melakukan perancangan produk yang akan diproduksi.
Bagian yang biasanya terlibat adalah bagian desain produk, engineering, dan bagian produksi dan manajemen. Kegiatan yang terjadi pada proses produk desain tersebut antara lain menentukan bentuk produk, kualitas produk, bahan baku yang diperlukan, ukuran dan spesifikasi produk, serta menentukan langkah-langkah proses produksi. Tujuan utama dari tahap desain produk adalah menghasilkan produk yang sesuai kebutuhan pelanggan tetapi tetap efisien dari segi biaya produksi. Dalam proses 1.0 ini atau dalam proses desain produk menghasilkan dua output penting, yaitu yang pertama BOM atau Bill of Material, yang artinya adalah daftar bahan baku, yang kedua adalah Operation List atau daftar urutan operasi produk. Contoh dari desain produk yaitu tim produksi UMKM ABC mendesain nugget ayam baru. Mereka membuat BOM yang menyatakan setiap batch 20 bungkus membutuhkan 500 gram daging ayam, 100 gram tepung, 2 butir telur, dan bumbu. Selanjutnya yaitu daftar operasi menunjukkan urutan pembuatan. Yang pertama yaitu pencampuran, pencetakan, penggorengan, pendinginan, pengemasan. Semua informasi ini lalu dikirim ke bagian perencanaan. Sesuai dengan arah panah pada bagian diagram, BOM dan operational list kemudian dikirim ke proses berikutnya yaitu planning dan schedule. Ini. Setelah selesai pada desain produk, akan dikirimkan ke tahap berikutnya yaitu pada tahap perencanaan dan penjadwalan. Ya artinya bagian perencanaan menggunakan data desain produksi sebagai dasar menyusun rancangan produksi. Adapun ancaman dan juga solusi dari desain produk tersebut yaitu in English is threat and solution from product design. The first threat is bad product design. So can cause the production cost to be high. For the solution for this problem is analyze the cost that come from product design choice and analyze warranty and repair costs. The second problem is wrong or invalid master data or BOM can cause mistakes in production. For the solution is control and check all the data carefully, limit who can change master data, review all changes in data. The next is secret product design information is shared to people who are not allowed to see it. For the solution for this problem is control who can access design information, use encrypt Python to protect design data. And the last is design data is loss of destroyed. For the solution is do regular data backup, have a disaster recovery plan. Baik, setelah pada tahap sebelumnya terselesaikan akan dikirimkan ke tahap berikutnya yaitu pada tahap perencanaan dan penjadwalan atau planning and schedule. Pada tahap ini, bagian PPIC atau Production Planning and Inventory Control atau bagian perencanaan produksi mulai menyusun jadwal produksi. Pada bagian ini, menerima beberapa input seperti BOM dan operational list dari desain produk, sales forecast, customer order, inventory data, dan informasi kapasitas produksi. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu menentukan berapa jumlah produk yang harus diproduksi, menentukan kapan produksi dilakukan, menentukan kebutuhan bahan baku, menentukan kebutuhan mesin dan tenaga kerja, dan menyusun jadwal produksi. Hasil dari tahap perencanaan dan penjadwalan atau planning and scheduling is the first is master production schedule atau MPS atau jadwal induk produksi yang berisi jenis produk, jumlah produk, dan kapan produk diproduksi. Yang kedua adalah production order atau perintah produksi. Production order adalah perintah resmi kepada bagian produksi untuk mulai melakukan proses produksi. Yang ketiga, sesuai arah panah pada bagian diagram, master production schedule dan production order kemudian dikirimkan ke proses 3, yaitu production operation. Artinya, bagian produksi mulai bekerja berdasarkan jadwal dan instruksi yang sudah dibuat. Sebagai contoh dari planning and schedule adalah hari Senin memproduksi 500 unit nugget dan hari Selasa memproduksi 300 unit siomay. For the trade and solution from planning and scheduling is the first trade is too much or too little production because of bad planning.
For the control this problem, we can use a good production planning system like MRP, or lean manufacturing. Make an accurate master production schedule atau MPS. The next problem is the next trait is production schedule and order are not approved. For the solution is management must review and approve all production schedule and order. The next is unauthorized people can access production order and schedule. For the solution is limit who can access production order and production schedule. For the last is production planning data is lost or destroyed. For the solution is do regular data backup and have a disaster recovery plan. Selanjutnya, setelah selesai pada tahap perencanaan dan penjadwalan, akan dikirimkan ke bagian 3.0, yaitu Production Operation atau operasi produk. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yaitu mengambil bahan baku dari gudang, menggunakan tenaga kerja, menggunakan mesin produksi, melakukan produk produksi, melakukan quality control hingga menghasilkan barang jadi. Pada tahap ini, bagian produksi menerima production order, BOM, operation list, dan jadwal produksi dari proses sebelumnya. Selanjutnya, pada diagram terlihat bahwa selama proses produksi berlangsung, biaya produksi dikumpulkan ke dalam WIP atau Work in Process, yang artinya barang dalam proses. Barang dalam proses merupakan produk yang masih dalam tahap pengerjaan dan belum selesai diproduksi. Di dalam WIP dikumpulkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Contohnya adalah ayam tepung, biaya listrik mesin, dan tenaga kerja yang digunakan untuk membuat nugget akan dimasukkan terlebih dahulu ke akun barang dalam proses sampai produk selesai diproduksi. Setelah produksi selesai, maka WIP dipindahkan menjadi finished good atau barang jadi. Kemudian, sesuai arah panah pada diagram, data produksi dan data biaya produksi dikirim ke proses berikutnya, yaitu 4.0 atau cost accounting. Data yang dikirimkan meliputi penggunaan bahan baku, jam tenaga kerja, biaya overhead, data WIP, dan jumlah barang jadi. Untuk tantangan dan solusi pada untuk production operasional, yaitu yang pertama ada depth or surplus, di mana kontrolnya adalah physical access control, documentation of all inventory movement, separation of tasks, restriction on access to inventory master data, and the last is periodic calculation of physical inventory and reconciliation of calculation. The next trait is depth of fixed assets. For the control is physical inventory of all fixed asset, restricts physical access to fixed asset, and maintenance detailed record of fixed asset, including their release. The next trait is for poor performance. For the control is trimming performance report. Subtotal investment is fixed asset. For the control is proper approval of fixed asset execution, including the use of request for proposal or capture a withering of the competitive bid. The next is loss of inventory or fixed asset due to fire or other disasters. For the control is physical security and insurance. Operation description for the control is backup or disaster recovery plan. For the last in these rules is cost accounting or akuntansi biaya. Pada tahap ini, bagian akuntansi biaya menerima data dari bagian produksi berupa biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, data WIP, dan data finished goods. Kemudian, bagian akuntansi biaya melakukan pencatatan biaya produksi, pengelompokan biaya, perhitungan total biaya produksi, perhitungan harga pokok produksi. Pada diagram terlihat bahwa proses ini akan menghasilkan harga pokok produksi atau HPP. HPP digunakan perusahaan untuk menentukan harga jual, menghitung laba, menghitung harga pokok penjualan.
Selain itu, proses cost accounting juga menghasilkan report atau laporan. Laporan tersebut digunakan manajemen untuk mengevaluasi efisiensi produksi, mengontrol biaya, membantu pengambilan keputusan. Kemudian, sesuai arah panah pada diagram, data biaya produksi dan HPP diteruskan ke General Ledger atau buku besar. General Ledger digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi perusahaan seperti persediaan barang jadi, biaya produksi, harga pokok penjualan, dan akun-akun lainnya. Dari General Ledger tersebut, nantinya perusahaan dapat membuat laporan laba rugi, neraca laporan keuangan lainnya. Jadi, alur pada diagram tidak berhenti pada produksi saja, tetapi berlanjut sampai menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan bagi manajemen perusahaan. For the trade and solution for cost accounting is wrong cost data. Wrong cost data can cause bad decision about what product to make and how to set the selling price. For the solution is check and control all cost data carefully, limit who can change cost data, review all change in cost data. The next is mistake in inventory record. Can use the company to make too many or too few products. For the solution is check physical stock regularly and match it with the record. The next is fixed asset record too high. Will make costs go up because the extra depreciation and higher tax. For the solution is do a physical check of all fixed asset regularly. Keep detailed record of all fixed asset. For the next is fixed asset record too low. For this is can cause problem. For example, the company may break software license rules without knowing it. For the solution is do a physical check of all fixed asset. Always update fixed asset record accurately. And for the last is encourage financial and management report. Can disrupt past performance analysis and future investment decision. For the solution for this trade is do regular cost audits. Management must review financial report, use activity-based costing or ABC system. Baik, soal berikutnya yaitu terkait 3A, mengidentifikasi titik kelemahan pengendalian internal pada siklus pengeluaran UMKM ABC. UMKM ABC merupakan usaha produksi frozen food yang masih menggunakan sistem pencatatan sederhana berupa aplikasi kasir dan Excel. Dari hasil investigasi awal ditemukan beberapa masalah serius pada siklus pengeluaran, seperti selisih kas senilai Rp4.850.000, pembayaran ganda kepada pemasok, bukti pengeluaran yang tidak lengkap, lemahnya pengendalian sistem informasi. Jika dianalisis lebih dalam, masalah utama UMKM ABC sebenarnya bukan hanya kesalahan pencatatan, tetapi lemahnya pengendalian internal secara keseluruhan. Banyak aktivitas penting masih dilakukan tanpa prosedur yang jelas, tanpa pemisahan tugas, dan tanpa pengawasan yang memadai. Kondisi ini menyebabkan risiko kesalahan dan kecurangan menjadi sangat tinggi. Baik, pembahasan berikutnya yaitu terkait analisis titik kelemahan pengendalian internal. Kelemahan yang pertama yaitu tidak ada dokumen permintaan pembelian formal. Pembelian bahan baku dilakukan oleh bagian produksi tetapi tidak ada purchase requisition atau PR atau permintaan pembelian yang formal. Ini berarti tidak ada jejak otorisasi awal yang jelas tentang siapa yang meminta barang, apa kebutuhannya, dan apakah pembelian tersebut memang diperlukan. Akibatnya, pembelian bisa terjadi tanpa validasi kebutuhan, tanpa dibatasi jumlah, dan tanpa dasar dokumentasi yang kuat. Kelemahan yang kedua yaitu pemisahan tugas tidak memadai. Staf administrasi Dina membuat purchase order sekaligus mencatat transaksi akuntansi, sementara bendahara melakukan pembayaran tetapi sistemnya tidak menunjukkan pemisahan yang jelas antara pihak yang mengotorisasi dan mencatat dan membayar. Ini adalah kelemahan klasik karena satu orang atau satu fungsi dapat menguasai lebih dari satu tahap penting, sehingga peluang terjadinya kesalahan dan manipulasi meningkat. Kelemahan yang ketiga yaitu pengendalian atas pembayaran pemasok lemah. Terjadi pembayaran ganda kepada pemasok untuk invoice yang sama. Fakta ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecekan silang yang memadai sebelum pembayaran dilakukan. Misalnya, verifikasi nomor invoice, status invoice, atau daftar invoice yang sudah dibayar. Jika pengendalian ini berjalan baik, pembayaran ganda seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Kelemahan berikutnya yaitu pengelolaan kas kecil buruk. Maka hal itu ditemukan selisih kas sebesar Rp4.850.000, bukti pengeluaran tidak ditandatangani penerima uang, dan beberapa transaksi hanya dicatat sebagai biaya operasional tanpa rincian. Ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas kas kecil, lemahnya dokumentasi, dan tidak adanya bukti pendukung yang cukup. Kondisi seperti ini sangat rawan untuk selisih kas, pengeluaran fiktif, dan pengeluaran yang disalahgunakan. Kelemahan berikutnya adalah pengendalian sistem informasi akuntansi lemah. UMKM ABC memakai aplikasi kasir sederhana dan Excel, tetapi semua staf administrasi bisa mengubah file Excel. Tidak adanya backup data dan tidak ada log perubahan. Artinya tidak ada kontrol akses, tidak ada jejak audit, dan tidak ada perlindungan data jika file rusak atau diubah tanpa otorisasi. Ini memperbesar risiko kehilangan data dan perubahan data tanpa diketahui, dan sulitnya menelusuri siapa yang melakukannya. Baik, selanjutnya yaitu soal 3, permintaan kedua, yaitu menghubungkan setiap kelemahan dengan komponen KOSO yang relevan. Kaitan kelemahan dengan komponen KOSO, kelemahan yang pertama adalah tidak adanya PR format. Komponen KOSO yang terkait adalah control activities dan penjelasannya tidak ada prosedur otorisasi dan dokumentasi sebelum pembelian dilakukan. Kelemahan yang kedua yaitu Dina membuat PO sekaligus mencatat transaksi. Komponen KOSO-nya adalah control activities. Pemisahan tugas tidak berjalan sehingga satu orang menguasai beberapa fungsi penting. Kelemahan yang ketiga yaitu bendahara membayar tanpa memastikan invoice sudah dibayar. Komponen KOSO-nya Information and Communication and Control Activities, karena informasi antar bagian tidak mengalir dengan baik dan tidak ada prosedur verifikasi pembayaran. Kelemahan berikutnya adalah selisih kas dan bukti pengeluaran tidak ditandatangani. Komponen KOSO-nya adalah Control Activities and Monitoring. Penjelasannya adalah bukti transaksi tidak lengkap dan pengawasan atas kas kecil lemah. Kelemahan berikutnya yaitu pengeluaran hanya dicatat sebagai biaya operasional tanpa rincian. Komponen KOSO-nya adalah Information and Communication, karena informasi akuntansi tidak andal karena klasifikasi dan penjelasan transaksi tidak memadai. Kelemahan berikutnya yaitu semua staf bisa mengubah file Excel. Komponen KOSO-nya adalah Control Activities, karena akses sistem tidak dibatasi sehingga data bisa diubah oleh siapa saja. Kelemahan berikutnya adalah tidak adanya backup dan log perubahan. Komponen KOSO-nya adalah Monitoring, Information and Communication, karena tidak ada jejak audit dan tidak ada mekanisme pemulihan data atau pelacakan perubahan. Selanjutnya, kelemahannya adalah kasus ini terus terjadi tanpa terdeteksi lebih awal. Komponen KOSO-nya adalah Monitoring. Penjelasannya pengetahuan internal tidak efektif karena penyimpangan baru diketahui setelah muncul selisih dari pembayaran ganda. Baik, penjelasan tiap komponen KOSO dalam kasus tersebut. Yang pertama yaitu komponen Control Environment. Control Environment berkaitan dengan budaya pengendalian, disiplin, dan contoh perilaku dari manajemen. Dalam kasus ini, kelemahan terlihat dari praktik kerja yang terlalu longgar, pembelian tidak didukung dokumen formal, tugas tidak dipisahkan dengan tegas, dan akses data terlalu bebas. Ini menunjukkan bahwa budaya tertib administrasi dan pengendalian belum menjadi prioritas utama. Komponen yang kedua yaitu Risk Assessment. Risk Assessment adalah proses pengidentifikasian dan menilai risiko yang mungkin muncul. Pada UMKM ABC, tampak belum ada penilaian risiko yang memadai terhadap risiko pembayaran ganda, selisih kas, manipulasi Excel, dan kehilangan data. Jika risiko ini tidak dipetakan sejak awal, perusahaan tidak akan menyiapkan kontrol yang sesuai untuk mencegahnya. Komponen berikutnya adalah Control Activities. Control Activities adalah kebijakan dan prosedur nyata untuk memastikan arahan manajemen berjalan. Dalam kasus ini, Control Activities lemah karena tidak adanya PR formal, pemisahan tugas tidak jelas, verifikasi invoice tidak berjalan, bukti pengeluaran tidak lengkap, dan akses file tidak dibatasi. Inilah komponen yang paling jelas bermasalah karena langsung berhubungan dengan terjadinya kesalahan dan penyimpangan. Komponen berikutnya adalah Information and Communication. Komponen ini menuntut informasi yang relevan, tepat waktu, lengkap, dan mengalir antar bagian. Kasus pembayaran ganda menunjukkan komunikasi antar bagian tidak baik karena bendahara tidak tahu invoice sudah dibayar sebelumnya. Selain itu, biaya operasional tanpa perincian membuat informasi akuntansi menjadi tidak jelas dan tidak dapat dipakai untuk pengambilan keputusan. Komponen yang terakhir yaitu Monitoring. Monitoring berarti adanya pemantauan berkelanjutan atau evaluasi berkala atas pengendalian internal. Dalam kasus ini, monitoring tampak lemah karena selisih kas baru ditemukan setelah terjadinya masalah dan tidak adanya log perubahan untuk menelusuri siapa yang mengubah data tersebut. Jika monitoring berjalan baik, gejala seperti transaksi ganda, pengeluaran tanpa tanda tangan, dan selisih kas harusnya lebih cepat terdeteksi.
Baik, lanjut ke soal ketiga, permintaan ketiga, yaitu menjelaskan potensi risiko yang muncul akibat kelemahan tersebut. Risiko yang pertama yaitu risiko pembayaran ganda. Risiko paling langsung adalah perusahaan membayar pemasok lebih dari sekali untuk tagihan yang sama. Akibatnya, kas keluar lebih besar dari yang seharusnya, dan perusahaan mengalami kerugian finansial. Risiko yang kedua yaitu risiko kecurangan kas. Selisih kas sebesar Rp4.850.000 dan bukti pengeluaran yang tidak ditandatangani menunjukkan adanya peluang fraud atau kecurangan, baik berupa pengeluaran fiktif, pemakaian kas tanpa otorisasi, maupun penggelapan kas kecil. Risiko yang ketiga adalah risiko salah saja laporan keuangan, karena transaksi dicatat sebagai biaya operasional tanpa rincian dan file Excel mudah diubah. Laporan keuangan bisa menjadi tidak akurat, ini dapat menyebabkan pemilik mengambil keputusan berdasarkan data yang salah. Baik, risiko selanjutnya adalah risiko kehilangan data. Tidak adanya backup dan log perubahan membuat data rentan hilang, rusak, dan mudah diubah tanpa bisa dilacak. Jika file Excel bermasalah, perusahaan bisa kehilangan riwayat transaksi penting. Risiko berikutnya adalah risiko operasional dan reputasi. Jika pemasok mengetahui adanya pembayaran ganda atau ketidakteraturan administrasi, hubungan bisnis bisa terganggu. Selain itu, kepercayaan pemilik terhadap tim administrasi dan bendahara juga bisa menurun. Baik, selanjutnya pada soal permintaan ketiga, yaitu menyusun rekomendasi perbaikan yang realistis untuk UMKM skala kecil. Rekomendasi perbaikan realistis yang pertama yaitu wajib adanya dokumen PR dan otorisasi sederhana. UMKM tidak harus langsung memakai sistem mahal, cukup menggunakan formulir sederhana untuk permintaan pembelian yang berisi nama barang, jumlah, alasan kebutuhan, tanggal, dan tanda tangan bagian produksi, serta persetujuan pemilik atau supervisor. Ini sudah sangat membantu mencegah pembelian tanpa dasar yang jelas. Rekomendasi yang kedua yaitu pisahkan tugas secara sederhana. Untuk UMKM kecil, pemisahan tugas bisa dilakukan secara praktis, bukan harus banyak orang. Misalnya bagian produksi mengajukan kebutuhan, staf administrasi menyiapkan PO, bendahara membayar, dan pemilik melakukan persetujuan akhir untuk nominal tertentu. Dengan begitu, satu orang tidak menguasai semua tahap transaksi. Rekomendasi yang ketiga yaitu buat daftar invoice dan status pembayaran. Setiap invoice harus dicatat dalam buku kontrol atau file khusus berisi nomor invoice, nama pemasok, tanggal terima, nominal, dan status belum dibayar atau sudah dibayar, dan tanggal pembayaran. Sebelum melakukan pembayaran, bendahara wajib mengecek status invoice agar tidak terjadi pembayaran ganda. Rekomendasi berikutnya yaitu perkuat pengendalian kas kecil. Semua pengeluaran kas kecil harus disertai buku yang lengkap, ditandatangani penerima, dan diberi rincian yang jelas. Pengeluaran tanpa rincian seperti biaya operasional sebaiknya dihindari atau minimal dijelaskan kategorinya, misalkan transportasi, konsumsi, atau perlengkapan. Selain itu, lakukan rekonsiliasi kas kecil secara rutin. Selanjutnya yaitu rekomendasi batasi akses Excel dan buat backup. File Excel sebaiknya diberi pembatasan akses, misalnya hanya satu orang yang bisa mengedit dan yang lainnya hanya bisa melihat. Backup data bisa dilakukan harian ke cloud stroke atau flash disk cadangan. Walaupun sederhana, langkah ini sangat penting untuk mencegah kehilangan data dan perubahan data tanpa izin. Rekomendasi selanjutnya yaitu buat log perubahan sederhana. Jika sistem belum membuat audit trial otomatis, UMKM dapat memakai log manual. Misalnya, setiap perubahan data dicatat siapa yang mengubah, kapan, bagian apa yang diubah, dan alasannya apa. Ini membantu pelacakan jika terjadinya selisih atau kesalahan pencatatan. Rekomendasi yang terakhir yaitu lakukan review rutin oleh pemilik. Karena ini UMKM skala kecil, pemilik usaha seperti Ibu Rani sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin atas kas, invoice, dan pengeluaran mingguan. Pemeriksaan sederhana namun konsisten sering lebih efektif daripada kontrol yang rumit tetapi tidak dijalankan. Baik, sekian dari pemaparan jawaban saya atas soal ujian tengah semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih atas bimbingannya Ibu Ninengah Lasmini, dan akan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.